Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup Orehan Sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar saudaraku? Harapan dan doa saya saudara semua senantiasa dalam perlindungan, pemeliharaan dan dikaruniai berkat-berkat oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, kita akan menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kau berkenan memberikan kami kekuatan, penghiburan, jalan keluar dari setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau berkenan memberkati kami semua. Saat ini kami akan mendengar sabda-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12 yang tertulis demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian sabda Tuhan. Bagian sabda Tuhan ini diberi tema hari-hari baik. Masih adakah? Saudaraku, tema ini mewakili pikiran perasaan banyak orang yang hidupnya penuh permasalahan, tidak ada hentinya. Hambatan, kesulitan, kegagalan, kekecewaan, tekanan, himpitan, bahkan ancaman senantiasa mewarnai dalam kehidupan sehari-hari. Di mana hari-hari baik itu? Masih adakah? Atau memang yang ada hanya hari-hari buruk, hari-hari jahat, hari-hari kesusahan, kesedihan, dan kesulitan? Saudaraku, Rasul Petrus menolong kita untuk menemukan jawabannya melalui suratnya kepada orang-orang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dikatakan siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidah dan bibirnya terhadap yang jahat dan ucapannya yang menipu. Apa maksudnya? Sering orang tidak peduli apa yang akan dikatakan, apalagi kalau terbawa emosi, tidak terkontrol lagi apa yang diucapkan. Padahal sesungguhnya ketika berbicara harus diperhatikan pilihan katanya. Demikian juga waktu diucapkan, agar setiap kata yang diucapkan menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan, membangun, menyemangati, memberi inspirasi, bukan memojokkan, menyalahkan, menghakimi, tetapi menunjukkan jalan, mengarahkan, membawa kepada pertobatan dan kesadaran sehingga mendatangkan damai sejahtera. Yang dilakukan oleh orang percaya untuk mencari damai bukan permusuhan, konflik, dendam, perpecahan. Orang percaya seharusnya hadir sebagai pembawa damai, mencarikan solusi, penengah atau mediator yang adil dan bijaksana. Karena mata Tuhan tertuju memperhatikan hidup orang-orang benar dan mendengar permohonan orang yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Petrus menekankan orang yang ingin mencari hidup dan akan mengalami hari-hari baik harus berbalik dari dosa dalam perkataan dan perbuatan serta hidup mencari damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, sesungguhnya setiap orang akan mengalami dan merasakan hari-hari baik dalam hidupnya. Dalam wujud yang pertama, hidupnya diperkenan oleh Tuhan dan diberkati. Yang kedua, Allah selalu hadir dalam hidupnya dengan pertolongan dan kasih karunia-Nya. Yang ketiga, Allah berkenan menjawab doa-doa yang dinaikkan. Itu semua akan bisa dirasakan kalau orang percaya hidup diperkenan Tuhan.
dengan menjaga perkataan dan perbuatannya, senantiasa mawas diri dan siap terus memperbaiki dan diubah sesuai dengan kehendak-Nya, agar perkataan dan perbuatannya bermanfaat, membangun, menguatkan, menghibur, dan menjadi berkat bagi orang lain atau sesama, dan terus berjuang hidup mencari damai sejahtera. Amin. Mari kita naikkan syukur dan mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan sekaligus menguatkan kami bahwa sesungguhnya kami masih Engkau perkenan untuk dapat mengalami, merasakan, menikmati hari-hari baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami wujudkan sabda-Mu dalam kehidupan kami dimanapun Engkau menempatkan kami. Hidup dalam berkat-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.